Sebagai provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota memiliki luas wilayah sekitar 75.467,7 km persegi. Provinsi ke-34 di Indonesia ini berbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia bagian Sabah. Garis perbatasan darat di Kalimantan Utara dengan negara bagian Sabah Malaysia mencapai 1.038 km. Salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia, baik darat maupun laut, adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 13.841,9 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 220.257 jiwa. Kabupaten ini meliputi 15 kecamatan dan 240 desa atau kelurahan. Kecamatan Sebatik yang berada di Pulau Sebatik berbatasan langsung di wilayah darat dan lautnya. Berada di perbatasan yang sangat dekat dengan Malaysia, membuat aktivitas perekonomian masyarakat di Nunukan sangat berdinamika. Aktivitas perdagangan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak hanya dilakukan di Pulau Sebatik Indonesia, tapi juga di wilayah Malaysia. Hal inilah yang membuat Pulau Sebatik menjadi unik. Ada memang rumah-rumah yang sudah berdiri sejak zaman dulu, sejak belum ditetapkannya perjanjian perbatasan, dan setelah ditetapkan itu, rumah itu sebagian berada di Indonesia, bagian depannya berada di Indonesia, dan bagian belakangnya itu dapur dan sebagainya itu berada di wilayah Malaysia. Dan di bagian belakangnya itu terdapat sungai yang masuk ke wilayah Malaysia. Nah, ini memang keunikan-keunikan yang ada di Sebatik, tetapi sekaligus menyulitkan juga Bea Cukai untuk melakukan pengawasan. Namun pelabuhan resmi di Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunonaga. Pelabuhan ini pula lah yang menjadi penghubung dengan Pelabuhan Tawau di wilayah Sabah, Malaysia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan berkedudukan di Pelabuhan Tunintaga. Selain mengawasi aktivitas kedatangan barang di pelabuhan, aparat Bea dan Cukai juga melakukan pengawasan di titik-titik rawan, baik di Pulau Nunukan maupun Sebatik. Langkanya sejumlah barang kebutuhan sehari-hari tak jarang mendorong adanya upaya memasukkan barang-barang selundupan dari pintu-pintu tak resmi. Demikian pula dengan sementara barang-barang lartas, baik melalui jalur darat maupun laut. Salah satu pelabuhan rakyat yang menjadi pendaratan masyarakat Sebatik dari Tawau, Malaysia adalah Pelabuhan Lalo Salo. Di sini, petugas Bea Cukai melakukan pendataan muatan, jenis, dan jumlah barang. Karena memang juga kita kesian kita ini bergantung di sebelah, apa boleh buatlah, termasuk kita malu tapi kebutuhan, namanya kebutuhan tiap hari tidak bisa dielak karena masalah kebutuhan. Kalau pemerintah bisa siapkan itu, serpai ada terus, misalnya minyaknya ada terus, tepung ada terus, dengan harganya seimbang, jalan kita punya itu produk. Perbatasan yang luas di wilayah Nunukan mengakibatkan banyaknya titik-titik rawan yang menjadi fokus pengawasan. Di tahun 2016 hingga November, pihak Bea Cukai Nunukan dan Satgas Pamtas Yonif 614 Raja Pandita mendidak beragam komoditi ilegal. Di antaranya 4.847 botol dan kaleng minuman beralkohol, 1.616 obat ayam, 369 paket rokok, dan 516,9 gram metamfetamin atau sabu-sabu. Selain itu juga berhasil diamankan 658 salep dan obat tulang, 2 buah tanduk rusa, dan 2 buah senjata tajam jenis samurai. Bagi warga di Pulau Sebatik dan Nunukan yang kerap melintas di kedua wilayah Indonesia dan Malaysia sebagai pelintas batas, pemerintah memberikan kebijakan perdagangan bebas terbatas. Izin khusus bagi warga perbatasan inilah
yang juga menjadi perhatian petugas bea dan cukai di perbatasan. Agar izin yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan beragam jenis barang, termasuk mencegah masuknya barang-barang larangan yang mengancam keamanan Indonesia. Pelabuhan Tunontaka juga menjadi titik krusial berbagai aktivitas lintas barang dan orang. Setiap harinya ratusan ton barang dan orang melintas di pelabuhan utama kabupaten ini. Barang-barang yang masuk untuk di Pelabuhan Tunontaka yang merupakan titik pemasukan utama karena semua kapal resmi yang dari Tawau ke Nunukan akan masuk melalui Pelabuhan Tunontaka. Di situ kita sudah tempatkan ada X-ray, ada itemizer, ada ion scan, ada kita punya narkotes. Jadi ini untuk kita melakukan pemeriksaan, membantu kita melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Dalam pengawasan arus barang yang masuk ke wilayah Nunukan, petugas bea dan cukai juga bekerja sama dengan petugas karantina, khususnya dalam mengawasi masuknya hewan dan tumbuhan, makanan, maupun produk olahan hewan dan tumbuhan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan dari negara asal. Dalam pemeriksaan apabila ditemukan misalnya tidak dilengkapi dengan dokumen dan misal termasuk yang golongan 1 ataupun A1 itu biasanya kita lakukan tindakan penolakan agar tidak masuk ke wilayah Indonesia, ataupun misalnya bisa dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan pemusnahan terhadap media pembawa tersebut. Letak perairan Kalimantan Utara yang juga berbatasan dengan perairan negara Malaysia dan Filipina juga membuat petugas bea dan cukai menjalin kerjasama dengan pihak imigrasi dan TNI AL. Patroli kerap dilakukan untuk memeriksa kapal-kapal yang melintas di perairan ini. Kerjasama dalam pengawasan arus barang di perbatasan juga dilakukan di wilayah darat. Pengawasan terhadap wilayah darat yang luas dan kontur wilayah yang sebagian besar terdiri dari hutan melibatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas. Selain patroli, pengawasan dilakukan melalui 19 titik pos Pamtas di Pulau Sebati. Dan ini juga satu bentuk kerjasama yang selalu kami laksanakan agar penyelundupan ataupun tindak-tindak pelanggaran seperti ini bisa kita kurangi, bahkan mungkin kita hentikan seluruhnya. Sedikitnya, 500 juta rupiah potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal masuknya miras di perbatasan dapat diselamatkan sepanjang tahun 2016 ini. Kami sangat erat sekali bekerja sama dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengawasan, dengan Pamtas, dengan juga CIQPS, ya, karantina, imigrasi, dan pihak-pihak dari security lainnya. Nah, ini memang harus, Pak. Penjaga perbatasan nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dia harus dalam satu kerjasama yang kuat dengan tujuan yang sama tadi, yaitu tujuan yang sudah kita sepakati adalah nawacita ketiga, membangun ekonomi daerah dari perbatasan. Kehidupan masyarakat di perbatasan tak lepas dari aktivitas perekonomian masyarakat yang penuh dengan dinamika. Petugas bea dan cukai Satgas Pengamanan di perbatasan, petugas imigrasi dan karantina bahu-membahu menjaga perbatasan Indonesia. Pengawasan ini dilakukan tak hanya di Entikong dan Nunukan, namun juga di berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Semua dilakukan guna mencegah perdagangan ilegal, mencegah masuknya barang-barang lartas, serta melindungi perekonomian Indonesia. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara.